Halo, saya Mikhail Jamis. Melalui channel ini, saya akan memberikan kepada kawan informasi dan tips menarik seputar dunia komputer, serta aktivitas keseharian saya yang sepertinya menarik. Langsung saja! Pada video kali ini, saya akan menceritakan kepada kawan cerita tentang RJ45 dalam Kisah Sang Penghubung. Cerita ini berawal pada tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an ini, ada istilah yang dikenal dengan The Bell System. Bell System ini adalah sistem perusahaan yang dipimpin oleh Bell Telephone Company. Pendirinya adalah sang pelopor revolusi komunikasi. Siapa dia? Yes, Alexander Graham Bell. Suatu ketika, sistem Bell melakukan proses standarisasi koneksi telepon di Amerika Serikat dan menggambarkan sirkuit aplikasi yang mengacu pada modul konektor fisik dan pola kabel tertentu. Maka dari situ, RJ secara resmi ditetapkan menjadi standar sambungan pada waktu itu. RJ ini adalah Register Jack. RJ merujuk pada nomenklatur untuk konektor modular, didasarkan pada jumlah posisi kontak dan jumlah kabel yang terhubung. Apakah sejak saat itu RJ45 lahir, Bang? Belum. Pertengahan 1960-an, sebuah perusahaan internasional dalam bidang telekomunikasi, yaitu AT dan T, membuat jenis pertama konektor telepon modular kecil untuk handset plug-in dan kabel saluran telepon trimline dengan fungsi yang telah ditentukan. Nah, pada saat penerapannya muncul sebuah masalah. Ketika melakukan instalasi dengan beragam ukuran rumah atau kantor, penduduk menginginkan kesesuaian ukuran lebih khusus ukuran penggunaan kabel. Nah, didorong oleh permintaan untuk beberapa set di tempat tinggal dengan berbagai panjang kabel melalui toko phone center pada awal 1970-an, Bell System memperkenalkan kit suku cadang dan telepon yang dapat dihubungkan pelanggan. Jadi bisa di custom begitu. Di suatu tempat, sebuah perusahaan telepon bernama Illinois Bell mulai memasang perangkat telepon modular dalam skala terbatas pada Juni 1972 kira-kira. Seorang yang bernama Edwin C. Hardesty dan rekan kerjanya adalah pemilik hak paten dari desain modul tersebut. Mereka menciptakan colokan mini yang identik dipasang pada kedua ujung kabel telepon, serta steker satu bagian untuk mengakhiri kabel senur. Selanjutnya diikuti oleh perbaikan-perbaikan yang lain, berupa dasar untuk konektor plastik cetakan modular untuk kabel telepon yang digunakan sekitar 1980-an. Pada tahun 1976, konektor ini sudah distandarisasi secara nasional di Amerika Serikat oleh program pendaftaran interface dari Komisi Komunikasi Federal yang menetapkan serangkaian spesifikasi jack terdaftar, yaitu RJ, untuk interkoneksi peralatan di tempat pelanggan ke jaringan telepon umum. Singkat cerita, seiring berkembangnya teknologi komunikasi, muncullah sebuah modul koneksi 8P, 8C. 8P, 8C ini adalah yang paling baik digunakan di
Ethernet. Era yang paling kita ketahui penggunaan modul ini adalah sekitar tahun 2000. Konektor 8P8C ini biasanya digunakan dalam aplikasi jaringan komputer, di mana kabel terkoneksi diakhiri di setiap ujungnya dengan steker modular 8P8C yang disambungkan sesuai dengan standar ANSI TIA 568. Standar itu adalah standar teknis. Standar ANSI TIA itu adalah standar teknis untuk memasang kabel gedung komersial untuk produk layanan telekomunikasi. Sebagian besar komunikasi Ethernet berkabel dibawa melalui kategori 5E yang kita kenal dengan istilah kabel LAN biasa, atau kategori 6 yang diakhiri dengan colokan modular 8P8C. Itu biasanya maksudnya dari pabrik sudah ada, modulnya sudah seperti itu dan ada colokan modularnya di ujung. Konektor ini juga digunakan pada koneksi telekomunikasi lainnya, termasuk ISDN. Nah, Dewan Administratif untuk Terminal Attachment atau ACTA menetapkan ketentuan bentuk dan dimensi konektor modular 8P8C adalah untuk aplikasi telepon Amerika Serikat. Sebagai koneksi kabel jaringan Ethernet, konektor 8P8C adalah konektor modular yang biasa digunakan untuk mengakhiri twisted pair. Twisted pair ini kabelan itu kayaknya. Dan multikonduktor kabel terdaftar. Pada katalog elektronik biasanya mengiklankan konektor modular 8P8C ini sebagai RJ45. Pemasang dapat menyambungkan soket ke pin out dimanapun atau menggunakannya sebagai bagian dari sistem perkabelan terstruktur. Faktanya, meskipun sering disebut sebagai RJ45 dalam konteks Ethernet, RJ45 awalnya merujuk pada konfigurasi kabel khusus dari konektor 8P8C ini. Sementara RJ45 standar, disebut juga RJ45S, merupakan standar sistem telepon asli yang memiliki kunci di bagian samping. RJ45S ditujukan untuk modem berkecepatan tinggi, namun sudah usang. Soket RJ45S berpasangan dengan steker modular 8P2C. Pemasangan soket modem RJ45S sudah terbiasa menetapkan pin standar. Dan pada akhirnya, si anak muda bernama 8P8C itu, yaitu konektor modular standar tanpa kunci ini, menjadi ada di mana-mana untuk jaringan komputer, dan secara informal beliau mewarisi nama RJ45. Ya. Oke, kesimpulannya menurut pandangan saya adalah RJ45 merupakan konektor yang menggunakan steker dengan modul 8P2C yang telah terstandarisasi. Sedangkan 8P8C ini sifatnya modular, yang karena rumah steker yang umum digunakan pada waktu 8P8C ini adalah soket RJ45 standar, maka dipasangkanlah modul ini dengan soket tersebut dengan sedikit perubahan pada bentuk konektor, yaitu tanpa kunci. Hasilnya sekarang kita tidak lagi melihat RJ45 ini sebagai modul, melainkan konektor. Ya, begitulah, sampai di sini kisah tentang RJ45
Apabila ada yang kurang, kawan boleh menambahkan dalam kolom komentar. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hormat.